Al-Ghafir ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tuhanmu berkata, ud'uni, berdoalah kepadaku, astajib lakum, aku akan ngabulkan. Itu janji Allah, doa akan dikabulkan. Cuma pengabulannya urusan Allah. Mau cepat, mau lama urusan Allah. Rasulullah aja berdoa, ya Allah, hancurkan ini orang-orang kafir yang jahat-jahat itu. Ketika Rasulullah sholat di Masjidil Haram dilempari kotoran onta, banyak kotorannya, sampai dapat berdiri saking banyaknya kotoran. Itu kemudian Rasulullah berdoa, ada 4 orang yang didoakan biar binasa. Ya jelas dikabul Rasulullah doa, tapi dikabulnya itu nunggu sekian tahun setelah Rasulullah hijrah di Madinah, kemudian Rasulullah perang di dalam perang Badar, baru mereka itu mati. Kita kan tidak maunya sekarang doa, sekarang selesai. Kalau gitu namanya kita bukan minta, tapi ngatur. Ya, ingat ada bedanya minta sama nyuruh. Kalau nyuruh langsung jalan, nih sebawa sana, itu namanya nyuruh langsung. Tapi kalau minta namanya minta, ya Allah berikan saya, ya urusan yang ngasih. Tapi yang pasti Allah janji, ud'uni astajib lakum, minta kepada aku akan aku kabulkan. Ya, itu ayat. Masalah hadis banyak sekali, Bu, ya, kita pelajari bareng-bareng. Wa qad basyara shalawatullahi wa salamu alaihi ar-rajulu alladhi alhama bid-du'a bi annahu minal marhumin. Dan Rasulullah telah memberikan kabar gembira kepada seseorang yang diberikan ilham berdoa. Maksudnya orang yang mau berdoa, bi annahu minal marhumin, dia golongan orang-orang yang disayangi. Jadi kalau marhumin itu namanya jamak mudzakkar salim, ya, orang-orang orang-orang yang disayangi. Kalau marhumah lain lagi, wanita yang disayang. Berarti marhumah disayang terus sama Allah. Amin. Amin. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man futihalahu minkum babad du'a futihalahu abwabar rahmah. Barang siapa yang dibuka baginya di antara kalian pintu-pintu doa, maka akan dibuka baginya pintu-pintu rahmat. Maksudnya apa? Orang kalau mau minta kepada Allah, pasti dia akan disayangi, akan dibuka pintu rahmatnya Allah. Rahmat itu sayang. Kalau Allah udah sayang, tidak mungkin sengsara. Tidak ada ceritanya orang yang disayangi, orang yang menyayangi, menyengsarakan yang disayangi, tidak ada. Orang tua sayang sama anaknya dimarah, suruh sekolah, sana ngaji, yang itu, Bu, ya. Itu marahnya orang tua karena sayang. Jadi jangan sampai kita berpikiran bahwa orang yang disulitkan hidupnya, kemudian kita katakan dia orang yang dimurkai sama Allah. Belum tentu. Allah punya cara tersendiri memberikan kebahagiaan. Wa basyara sallallahu alaihi wasallam ad-da'i bi annahu mahfudun bi hifdillah. Rasulullah memberikan kabar gembira bahwa orang yang berdoa, mereka berada di dalam pemeliharaan Allah, dijaga oleh Allah. Kalau kita mau berdoa, doanya ya bahasa Bali tidak apa-apa, bahasa Indonesia tidak apa-apa, bahasa Arab tidak apa-apa, ngikuti susunan para ulama tidak apa-apa. Kayak pagi-pagi baca Wirdul Latif karangannya Syekh Abdullah bin Alawi Al-Haddad, tidak apa-apa. Ibu-ibu yang senang ngamalin istighosah, dibaca istighosah tiap hari, Ibu, ya. Jangan nggak jelas dibaca, sudah hafal istighosah, nah kenapa? Udah lama saya lupa, tidak baca. Istighosah itu wiridan juga, Bu. Di sana itu ada banyak doa. Di antara, Bu, ya, di dalam kalimat istighosah itu ada ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ada 129.
itu pembuka pintu rezeki yang sangat terkenal. Amal di sini di kitab ini nanti dijelaskan tentang keutamaan Ya Latif. Cuma kadang kita kan karena tidak istiqomah itu akhirnya karomahnya itu tidak muncul, keutamaan tidak muncul. Yang senang Ratibul Haddad dibaca. Yang senang apa yang disenangi wiridan. Yang senang Hizib Nahdlatul Wathon dibaca Hizib Nahdlatul Wathon. Ya yang senang ngamini doanya imam ya itu aja dah. Amin itu aja dah apa. Yang penting doa, jangan sampai tidak pernah berdoa. Wa mur'iyun birriayati khassatin, dan dia akan di apa Bu ya, kalau bahasa ngangon kambing ngangon Bu ya. Nah, dia akan dingangon oleh Allah. Apa berarti? Dia dipelihara. Dia akan dipelihara oleh Allah biriayatin khasatin, dengan pemeliharaan yang khusus. Diangon, dimong sama Allah dengan momongan yang khusus. Dibedakan dengan yang lainnya tidak pernah berdoa. Emang kalau nggak doa gue ya. Takunu baina yadayhi kasilahi alladhi qadiru bi al-a'da, dan di kedua tangannya seakan-akan ada pedang yang siap untuk perang melawan musuhnya. Wa yudafi'u bihi an nafsihi, dan dia bisa menolak musuhnya untuk diri sendiri. Maksudnya apa? Orang yang rajin berdoa akan dihindarkan dari segala musibah, dari segala gangguan. Ya, doa. Nama ini kan kita kan doa meremehkan, apalagi doa Robbana atina, remeh. Robbana atina fid hasanah wa qina adzabannar. Kadang juga imamnya doanya itu cuma sekedar pakai penutup. Wah, kalau udah Robbana berarti mau selesai. Padahal Robbana itu Robbana atina fid hasanah itu doa yang diajarkan oleh Al-Qur'an, dan itu sampai dijuluki sapu jagat. Karena apa? Dunia akhirat kena. Robbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kepadaku fid dunya, di dunia ini hasanah, kebaikan, wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat kebaikan, wa qina adzabannar, dan hindarkan kami dari siksa neraka. Malah ada salah satu guru saya doanya gini Bu ya. Allah Rabbana atina fid dunya hasanah, fid dunya karamah, fid dunya ni'mah, fid dunya disebutkan semua keinginannya. Baru wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ad-du'a'u silahul mu'min wa imaduddin wa nur samawati wal ard. Doa itu adalah silahul mu'min, pedangnya orang-orang yang beriman. Wa imaduddin, dan tiangnya agama. Wa nur samawati wal ard, dan cahayanya langit dan bumi. Ini keutamaan doa. Rawahu al-Hakim, riwayat dari Imam Al-Hakim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wa basyara ad-da'i bi anna da'watahu mujabatun. Ada sebuah kabar gembira bagi orang-orang yang berdoa bahwa setiap doanya pasti akan dikabulkan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, innallaha hayyun karimun. Sesungguhnya Allah ini zat yang hidup dan zat yang mulia. Yastahyi idza rafa'a ar-rajulu ilaihi yadaihi ayyuraddu radda yarid ayyaridahuma safran khaibatain. Sesungguhnya Allah ini zat yang hidup dan zat yang mulia. Beliau malu ketika hambanya mengangkat kedua tangannya, kemudian Allah menolak dalam keadaan tangan dan mendapatkan apa-apa. Ya. Allah malu kalau ada orang yang begini gak dikasih apa-apa sama Allah. Malu Allah. Ini sebagai kabar gembira bahwa doa pasti akan dikabul. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, hadis lain riwayat dari Imam Al-Hakim, hadisnya sahihul isnad, innallaha rahimun karimun.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu zat yang kasih sayang dan zat yang mulia. Yastahi min abdihi ayyarfa'a ilaihi yadaihi summa la yudayyi'u fihi ma khair. Allah malu kalau ada hambanya mengangkat kedua tangannya, kemudian tangannya tidak diberi apa-apa dari kebaikan, tidak dapatkan kebaikan sama sekali. Allah tidak mau, malu, tidak tega Allah melihat kalau hambanya berdoa nggak tidak dikabulkan. Tapi kenapa saya doa kok nggak kabul? Nah itu ya, saya dari dulu minta rezeki lancar, udah lancar rezekinya sulit aja. Dari dulu saya sakit pengen sembuh, doa tidak sembuh. Nanti ada rahasianya Bu ya, biar gak sudut sama Allah. Memang kadang kalau kita nggak tahu itu akhirnya kadang-kadang sudut. Kadang males sama amalan, dikasih kiai diamalkan, tidak ada gunanya, tidak terbukti. Yang disalahkan yang ngasih. Kiai itu tidak manjur doanya ya. Kalau kiai yang sana, padahal orang doa itu bukan urusan dari mana doanya, urusan yang berdoa sama Allah. Soalnya ada yang ganggu sekarang kan coronanya yang ganggu doanya. Itu ya, corona yang dikambing hitamkan. Wa bayyana kaifiyati hadhil ijabah wa annaha kulluha khairun lidda'i qad yudrikuhu halan aw malan fa halada'i kullu khair alimun dzalika aw jahiluhu. Dijelaskan caranya Allah mengijabah doa. Nah ini ya, caranya Allah mengabulkan doa itu. Sesungguhnya orang yang berdoa itu pasti akan mendapatkan kebaikan, baik kebaikan kehidupannya, kebaikan hartanya. Yang pasti orang yang berdoa itu pasti mendapatkan kebaikan, baik orang yang doa itu ngerti atau tidak ngerti kalau dia dapat kebaikan. Jadi Allah pasti berikan kebaikan. Pengabulan doa itu terkadang gak sesuai dengan yang kita minta. Ya Allah murahkan rezeki, ya Allah rezeki tetap sempit. Oh ternyata Allah ganti orang ini dalam takdirnya harusnya sakit, tidak dikasih sakit ya, dihindarkan dari penyakit. Ya Allah mudah-mudahan murah rezeki, ternyata tetap sulit rezekinya. Oh ternyata dalam takdir orang ini harusnya kecelakaan, tidak jadi kecelakaan sebab doanya minta rezeki itu. Allah Maha tahu, dia minta rezeki udah cukup, dia kasih 2.000 sehari dia tertawa dan dia cuma dia minta tambahan itu nafsunya aja. Tapi kalau dia kecelakaan dia akan menderita. Doanya saya pindahkan kepada terhindarnya dari kecelakaan gitu. Kadang sakit juga seperti itu, apa aja kan gini Bu, apa namanya, kita ini kan terkadang Bu ya, kita kan terkadang ketika ingat sama masalah uang, kita ingatnya masalah uang aja, doanya masalah uang. Ya Allah, sulit sekali dikumpulkan. Tapi tidak pernah berpikir andai kata dikasih sakit, yang biasa ke pasar tidak bisa ke pasar, yang biasa ngaji tidak bisa ngaji. Ini tidak pernah terpikir, tidak pernah minta sehat sama sekali, mintanya uang aja. Padahal menurut Allah orang ini sehat itu penting. Tuh, maka uangnya tetap sulit tapi sehatnya terjaga. Jangan sudut sama Allah. Makanya setiap kalau kita dapat musibah, yang kita ingat adalah nikmat. Orang Indonesia itu biasa luar biasa ya. Orang kalau bahasanya orang Jawa kan bahasa untung, ada bahasa untung gitu. Jadi celaka cedas, ya Allah, untung selamat. Motor hancur awake saya. Orang Indonesia kan gitu ya. Alhamdulillah syukur masih selamat, biar gak kecelakaan gini saya masih selamat, syukur gitu.
Jadi yang diingat bukan hancurnya motor, yang diingat selamatnya badan. Ada orang kemalingan, jelek ada maling, diambil semuanya. Udah diambil semuanya, dia tersenyum, bersyukur ya Allah, sujud syukur, alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah. Loh kenapa kok syukur? Harta saya hilang, bisa saya cari, bisa saya minta lagi. Tapi kalau nyawa saya tidak selamat, mana saya nyari? Makanya biarlah uang hilang, yang penting saya dikasih selamat oleh Allah. Nah, kan enak gitu ya. Enak, jangan melulu aduh hidup tidak ada bagiannya sama sekali. Ya Allah makin tersinggung kalau digitukan. Nggak ada sama sekalinya lagi ya. Ngedumel lah. Kalau malaikat diizini ngucek, kita diucek sama malaikat. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ma min muslimin yad'u bida'watin laisa fiha ismun